ketemu lagi di Bimo, Bina Iman Marganingsih Online. Minggu ini kita masuk dalam masa Advent ya teman-teman. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita patut untuk bersiap-siap. Apa yang harus disiapkan ya? Tidak lain adalah diri kita sendiri. Apakah kita sudah pantas untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kali ini kami tim pendampingan iman remaja atau PIR wilayah Theodosius akan mengajak teman-teman semua untuk belajar dari keteladanan Beato Carlo Acutis untuk menjaga kekudusan diri. Mau tahu perjalanan hidup Beato Carlo Acutis sehingga ia dianggap sebagai orang kudus? Yuk, ikuti terus Bimo ini. Sebelumnya, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan kami bersama-sama sebagai satu keluarga untuk berkumpul memuliakan nama-Mu dalam pertemuan Bimo hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah kami saat ini, menyertai dan membimbing kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi terang, mewartakan kebaikan dimanapun kami berada. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kenapa? Wih, kau entuk video ini kan? Nonton apa ya? Wih. Apa ini? Ketira, nonton porno ini sama ngerusak sel otak lho. Ah, bilang ya. Jam 6:30, mandi siap-siap ke gereja. Diego, kamu ikut ke gereja nggak? Kamu ikut ke gereja nggak? Aku diam aja, Beb. Kok repot-repot aja sih ke gereja? Tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, bintang tidak dari kemuliaannya. Katanya kita mau nambah member tuh. Kita berapa membernya? Udah wajah nih. Yuk. Lihat nih ada anak-anak yang lagi ngumpul. Calon-calon anak suster. Ada tukang-tukang rusuh. Jangan sok cantik deh. Emang kita udah kali jadi lahir. Dan saya
datangi. Walah, kotaku dadan tek barang, bagi orang jengkol jajan meneh. Sa, kowe kan masuk ya, Sa? Kamu kan orang kaya, Sa. Ya benar, aku juga sering lihat ibumu nyimpan uang di atas lemari, ambil aja uangnya. Ya betul itu. Saya. Oh iya ya, saya bukan kita ya. Oh iya. Oke, beres. Wes beres ya. Yuk lanjut. Yuk. Teman-teman, ada sebagian dari kita yang sering melakukan hal-hal yang membuat sedih hati Yesus. Namun, ada sebagian dari kita yang selalu berusaha menjaga diri agar bisa menyenangkan hati Yesus, seperti Carlo Acutis. Carlo Acutis lahir di London, Inggris pada tanggal 3 Mei 1991. Keluarga Carlo kemudian pindah dan menetap di Milan, Italia. Carlo adalah anak tunggal. Sejak kecil, Carlo sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan bersosialisasi yang baik. Sejak kecil, Carlo selalu minta masuk ke gereja untuk mengunjungi Yesus, mencium salib, dan meletakkan bunga di bawah kaki Bunda Maria. Karena tersentuh oleh cinta Carlo kepada Tuhan, orang tua Carlo mulai kembali ke gereja. Romo pembimbing katekis sudah mengizinkan Carlo untuk menerima komuni pertama pada saat usianya 7 tahun. Sejak saat itu, setiap hari Carlo selalu ikut misa kudus dan berdoa rosario. Carlo menulis, kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tapi kalau orang berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci. Carlo termasuk anak yang pintar, namun tidak suka bersaing dengan teman-temannya. Justru membantu dengan murah hati. Karena keramahan dan selera humornya, dia disukai oleh teman-temannya. Seperti anak seusianya, Carlo juga senang bermain PlayStation, sepak bola, bercanda dengan teman-temannya, dan membuat video bersama mereka. Carlo sangat tertarik dengan komputer. Sejak usia 9 tahun, dia mulai belajar memprogram sendiri dari buku-buku yang diberikan oleh orang tuanya. Dia juga suka membuat video. Dia suka merekam dan mengedit video-videonya sendiri. Carlo membuat sebuah proyek besar, yaitu membuat sebuah situs web yang menampilkan mujizat-mujizat Ekaristi yang berasal dari seluruh dunia. Lewat situs webnya,
Dia ingin menyampaikan pesan pada orang-orang untuk mencintai Ekaristi. Ketika berumur 15 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia yang dalam waktu singkat membuat Carlo merasakan kesakitan yang hebat. Sebelum kematiannya, Carlo berkata kepada mamanya, "Ma, aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku tahu aku tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tapi aku akan mengirimkan tanda agar kalian tahu bahwa aku telah berada di tempat yang indah. Aku meninggal bahagia, Ma, karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus." Kata-kata yang sering diucapkan di hari terakhirnya adalah, "Aku mempersembahkan semua penderitaanku kepada Tuhan demi gereja dan Bapa Paus. Aku tidak ingin pergi ke api pencucian. Aku ingin langsung ke surga." Pada hari Rabu 11 Oktober 2006, Carlo mengalami koma dan para dokter menyatakan kematian otaknya. Carlo berkehendak mendonorkan organ tubuhnya pada seorang muda yang menanti transplantasi donor. Namun, keinginan itu tidak dapat terpenuhi karena leukemia yang merusak organ-organ tubuhnya. Hari berikutnya, Kamis 12 Oktober 2006, jantung Carlo berhenti berdetak. Saat pemakamannya, gereja dipenuhi dengan pelayat yang kebanyakan merupakan orang-orang miskin yang ternyata seringkali menerima bantuan dari Carlo dan mamanya. Banyak orang tersentuh dengan kematian Carlo dan mulai berdoa melalui perantaraannya. Pada tahun 2010, seorang anak laki-laki di Brasil yang menderita penyakit langka yang menyerang pankreasnya dinyatakan sembuh total dari penyakitnya tanpa operasi setelah dia berdoa di hadapan relikwi Carlo Acutis. Mujizat inilah yang membuat Carlo Acutis diberi gelar Beato. Pada tahun 2020, makam Carlo Acutis digali dan jenazahnya ditemukan masih utuh. Sekarang, jenazahnya disimpan di kota Assisi, Italia. Carlo Acutis dibeatifikasi pada tanggal 10 Oktober 2020. Jika ada satu mujizat lagi yang terjadi dengan perantaraan Carlo Acutis, maka Carlo akan menjadi seorang santo. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari, dan bulan, dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan, karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat.
Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara, atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Teman-teman, dari perjalanan hidup Beato Carlo Acutis, kita bisa belajar bahwa kita, meskipun kita masih muda, namun tetap dapat menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara menjaga kekudusan diri, melakukan kegiatan kita dan tugas kita dengan hati gembira, serta menjaga perilaku agar tidak menyakiti orang lain dan juga Tuhan. Firman Tuhan tadi juga meminta kita untuk selalu berjaga-jaga sehingga kita selalu siap kapanpun Tuhan akan datang. Wih, Ayo nonton apa? Nonton apa yo? Orang meneh? ora yo. Aku kan wingi searching nang Google tentang bahaya pornografi. Bener katamu, Yan? Apa ini buat video cara nggawe animasi cocok buat cara Bimo. Nah, mantep nih. Jam 6:30, mandi siap-siap ke gereja. Kok kamu ikut ke gereja nggak? Ya dong, minggu ini mau tetap misa online di rumah atau mau ke gereja? Kalau mau misa online di rumah, tetap mandi. Ya makasih Beb, aku tak mandi dulu. Kemarin kalian di sekolah
Oh, kalau aku kemarin belajar matematika. Gila banget kemarin itu. Lihat ya, ada anak-anak lagi ngumpul. Nggak boleh gitu. Mereka juga nggak jadi kita kan? Hai, kalian lagi ngapain? Nah, secantik datang nih. Mereka udah berusaha menyapa dengan nama dulu. Kita berusaha maafin ya. Ya sih. Mau sampai kapan kita musuhan? Yuk, gabung, kami akan menyiapkan acara Bimo. Ya. Alah, piye iki kotak-kotak meneh? Alah, ngopo so? Pakai uangnya ibumu lagi aja kenapa? Lah kan ibumu mesti nyimpan di tempat yang sama. Emang aku itu kan uangnya buat dibagi-bagi buat kebutuhan lain. Lagian ini udah 2 jam waktunya untuk aku ngerjain tugas sekolah. Gak jantan kok. Oh, gak jantan. Kita kan udah besar, bukan anak TK lagi. Udah harusnya kita bisa atur waktu sendiri dong. Pria itu kudu belajar tanggung jawab. Itu emang namanya jantan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu sebagai satu keluarga mengucap syukur dan memohon kepadamu. Bantulah kami untuk memahami bahwa di dalam diri kami terdapat bait suci yang perlu kami jaga kemurniannya. Berilah kami rahmat kasih yang sejati di dalam diri kami, sehingga kami menjadi pribadi yang mampu menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Sebab Engkau mengajarkan kasih yang sedemikian kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dunia di
tinggal bahagia. Karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus. Ayo teman-teman, kita jaga diri, jaga hati, dan lakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Berkah dalam Gusti. Sampai jumpa.